Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus, kawan-kawan. Saya hadir jam 11 ya, sore ya. Begini kawan, saya sudah melihat sebuah videonya Sinandar, yang mana dia sepertinya senang sekali. Dan dia mengatakan bahwa sang debaters atau Ruji Johannes harus menepati janjinya bahwa dia harus memeluk agama Islam. Kan demikian kawan ya. Saya lah kawan orang yang tidak pernah ingkar dari apa yang saya katakan. Andai kata Sinandar bisa membuktikan apa yang diucapkan dia, maka detik dia di mana bisa membuktikan, saya langsung menjadi mualaf. Sama dengan ketika saya dengan Moko Ginta dulu berdebat, itu juga saya ucapkan di dalam ruang debat ya kawan-kawan ya. Ketika saya mengucapkan itu saya tidak takut. Kenapa saya tidak takut? Karena saya tahu apa yang saya ucapkan dan apa yang saya lakukan. Ya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, kita dengar dulu apa yang dikatakan Nandar bala-bala bili-bili bolo-bolo. Dan menurut saya kawan ini sedang mengalami gangguan jiwa. Kenapa saya katakan mengalami gangguan jiwa? Dari apa yang dia uraikan semua itu omong kosong. Ya, kita lihat dulu. Kalau di tempat kami, gaya Sinandar bersuara itu dibilang manganggis. Manganggis itu kayak anjing itu, oh, gitu, ya, oh, tiap malam. Nah itulah gaya dia kan. Dia mau meniru-nirukan tapi tidak cocok ya. Kita lihat lagi apa yang dibilang Sinandarnya. Sebentar nggak ada suara katanya. Kenapa nggak ada suara? Saya sudah bagikan audio. Belum panjang. Alaihan nasu. Masya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah kita membaca doa pagi. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wow, sebentar ada iklan. Bentar ya. Wa ala millati abina Ibrahim, kalau bahasa Ibraninya Afinu Abraham Hanifam Muslimau wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masya Allah. Alhamdulillah. Marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terukur dengan al-ukur apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang selalu tunduk dan taat kepada ajarannya. Terima kasih saudara-saudariku telah bergabung di channel ini. Bagi yang baru bergabung, selamat datang. Salam kenal dari Evangelis Jonathan Nandar yang sangat ditakuti oleh para murtadin odong-odong dari Sabang sampai Merauke. Dan bagi yang telah lama bergabung, terima kasih tetap setia di dalam channel ini. Channel ini ada untuk didedikasikan di dalam mengkanter segala subhatan, di dalam mengkanter upaya-upaya pemurtadan, upaya-upaya pengkerdilan, pendangkalan akidah. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena amal yang sebesar apapun tanpa keridhaan Allah Subhanahu wa taala maka itu tidak ada guna dan tidak ada artinya. Jadi tetap bertumbuh
di dalam Islam, tetap bertumbuh di dalam iman, dan menata hati kita. Jagalah hati, janganlah kau kotori, janganlah kau nodai. Akan tetapi hati terus diperbarui dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Masya Allah. Ya, di dalam surat A'raf ayat ke-38 jelas bahwa beberapa nabi itu menikah. Ya, beberapa nabi atau sebagian besar nabi itu menikah, bahkan mempunyai istri banyak dan mempunyai anak-anak juga yang banyak. Nah, masalahnya adalah apakah Yesus menikah? Nah, Al-Quran secara tersirat menunjukkan bahwa Yesus Hamasiah, Isa alaihissalam menikah dan punya anak. Nandar, jangan ngawur. Enggak ngawur. Ini ada bocoran dari netizen terkait sebuah ayat, dan setelah saya baca ayatnya, benar juga. Iya kan? Jadi saya menagih sang debitur untuk masuk Islam, kan dia mengatakan kalau ada ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan Yesus punya anak, maka dia akan masuk Islam. Maka saya akan tunjukkan ayatnya kepada saudara. Nah, kawan-kawan lihat, dia mau memutarbalikkan fakta ya. Pertama, dia memutarbalik fakta waktu kami debat kemarin. Di dalam debat itu jelas saya bilang, apabila kau bisa menemukan nama istri pertama Nabi Isa, saya sembah kau. Apabila kau bisa menemukan nama istri kedua Nabi Isa, saya akan mualaf. Tetapi tidak apa. Apabila kau bisa membuktikan bahwa Nabi Isa menikah dari Al-Quran, janjimu akan saya pegang teguh. Oke Nandar, kita lanjutkan dulu ya. Kayaknya dia sudah dapat nih ayat pamungkas ya, untuk membuat saya menjadi mualaf ya menurut dia. Tapi memang sakit jiwa orang ini. Kita lihat ya bagaimana cara dia menafsirkan kitab sucinya sendiri. Saudari sekalian, ini Yesus, Maria Magdalena, ini Justus yang sedang masih kecil. Ini bawahnya kakaknya, namanya Maria juga, tapi bukan Maria Magdalena ya. Nah, lihat kawan-kawan ya. Dia mengambil gambar ini, ya kan? Perhatikan baik-baik, dia bilang yang memangku anak kecil ini Maria Magdalena. Sesudah itu Yesus ini memangku Justus di pangkuan Yesus. Sakit jiwa kan kawan-kawan ya. Untung tidak diambilnya lagi gambar Yesus dengan banyak anak-anak. Dia bilang, lihatlah kan Yesus beranak 100 katanya. Tapi itulah gangguan jiwa kawan, yang dia peroleh dari iblis yang di goa-goa. Maka kejiwaannya terganggu sehingga asal ada gambar sama dengan Ustadz Masyud. Dia bilang, lihat ini ada foto Maria Magdalena katanya. Ini istrinya Yesus waktu perjamuan malam katanya. Sementara orang itu menyangkal lukisan Leonardo da Vinci itu ya. Nah sekarang si Nandar bala-bala bili-bili bolo-bolo ini lagi lihat. Betapa orang ini sakit jiwa dan idiot. Ya ini ya. Dia bilang itu Maria Magdalena sedang menggendong anak Yesus. Yang Yesus sedang Justus kan anak pertama. Ini anaknya 2 ya. Dia lupa waktu itu ada firman Tuhan. Di dalam Bible ada firman Tuhan mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ya kan? Jangan halang-halangi. Maka anak-anak itu digendong oleh ibunya datang kepada Yesus. Untung itu tidak dilukiskan 100. Maka si Nandar akan mengatakan, lihat ya kawan-kawannya dengan sakit jiwanya itu. Ternyata Yesus beristri 100. Ya kawan-kawan ya. Aduh, aku nggak ngerti lagi lihat si Nandar ini ya. Tapi sudahlah, semoga dia terlepas dari godaan iblis-iblis dari goa-goa itu ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Maria siapa entah itu. Ntar dulu.
Ini kaos nubuatan terbaru. Yashayahu hen abdi Ahmad. Lihatlah hambaku namanya Ahmad. Coba analisa. Kelihatan. Jadi ini adalah ayat surat Al-Imran ayat ke-35 ya. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku sesungguhnya aku bernazar kepadamu apabila ya janin yang di dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi ya, istrinya Imran ini bernazar ya, berjanji kalau punya anak seorang laki-laki, maka dia akan mendedikasikan anaknya untuk ini ya, untuk pengabdian hanya kepada Allah, mungkin menjadi rabi, ya menjadi imam seperti itu ya, menjadi pemuka agama yang konsentrasi di pengabdian kepada Tuhan, kepada Allah ya. Nah di sini di ayat ke-36-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyah. Sebentar, ini ada komen jadi nggak kelihatan. Sebentar. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kita coba baca artinya ini ya. Nah, maka ketika melahirkannya, dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, yaitu Maryam ya. Ya, ibundanya Nabi Isa. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan dia laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberi nama Maryam. Jadi si ini ya, istrinya Imran ini berharap bahwa anaknya ini adalah seorang laki-laki. Tapi ketika lahir, dia ternyata anaknya itu perempuan, yaitu Maryam. Tentu kata si istrinya Imran ini ya, antara laki-laki dan perempuan tentu beda, begitu kan? Apalagi di dalam adat istiadat Yahudi ya. Nah, dan aku memberi namanya Maryam, dan aku memohon perlindunganmu. Ya, jadi karena memang yang dilahirkannya anak perempuan, maka kata ibundanya Maryam ini, ya, dia menamai anaknya yaitu Maryam, ya, Maryam ibundanya Yesus. Dan aku memberi nama Maryam, dan aku memohon perlindunganmu untuknya, yaitu untuk Maryam, dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Ya, sebentar saya. Nah kawan-kawan, sekarang coba kita bahas ya. Anak cucunya dibilang. Ya, Sinandar mungkin mengatakan bahwa anak Maryam itu cuma satu. Memang di Al-Quran kan tidak dijelaskan. Artinya Maryam sampai akhir hayatnya seorang diri. Ya, atau jomblo kalau orang bahasa kerennya sekarang ya, seorang diri, tidak menikah, tidak punya anak lagi, begini kan. Nah, maka Sinandar mengatakan anak cucunya, berarti anaknya adalah Isa, dan cucunya Isa punya cucu, kan demikian. Itulah dasar dia untuk mengatakan Nabi Isa beranak cucu. Kalau hanya itu dasarmu, Nandar, sama kau dengan dasarmu adalah surat 13 ayat 38, selesai. Surat 13 ayat 38 dikatakan sebagian nabi memiliki anak, istri-istri dan keturunan. Ya Nandar ya, selesai. Tapi pembuktiannya bagaimana Nandar? Ya, sama dengan ayat itu bahwa Maryam memiliki anak cuma satu. Apakah kalian percaya satu? Dia nanti merujuk ke Bible. Ternyata Yesus punya saudara. Ya, ngerti kawan-kawan ya? Saudara-saudara Yesus itu yang punya anak cucu, ya kan? Kan Maryam dibilang. Nah, oke. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan atau di hadis Maryam itu menikah lagi atau tidak. Bahkan sampai dia wafat. Kan demikian ya kawan-kawan ya?
Baik, kita lihat kelanjutannya. Apakah Sinandar bisa membuktikan Isa menikah? Kan itu sekarang pembuktian menikah. Bisa nggak dia membuktikan Isa menikah? Sebelum Nabi Muhammad. Kan demikian. Sebelum Nabi Muhammad datang, Nabi Isa sudah menikah. Dan memiliki anak cucu. Anak katanya. Sampai botak kepalanya. Sampai dia masuk kuburan, mati nih ya, jadi tengkorak, bangkit. Dia tidak akan bisa menyebutkan siapa istri pertama Nabi Isa. Dan dia tidak akan bisa menyebutkan siapa istri kedua Nabi Isa. Dan dia tidak akan bisa membuktikan Yustus adalah anak Nabi Isa di dalam Al-Quran. Kalau dia bisa membuktikan saya pindah agama langsung jadi mualaf. Nggak susah. Dan itu saya bilang di debat itu kemarin kan. Kalau dia bilang, ini buktinya Nabi Isa punya anak. Itu kan sudah ada ayatnya juga kamu bilang. Surah 13 ayat 38. Itu yang mau dibuktikan Nandar. Bagaimana membuktikan itu bahwa Isa punya anak? Lantas kau mengambil surah Ali Imran 36. Karena di sana Maria mengatakan anak dan cucunya. Kakeknya, istrinya Imran mengatakan anak dan cucunya. Dan kau mengatakan bahwa Maryam punya anak satu. Bagaimana kau bisa buktikan itu? Pasti kau bilang karena tidak ada tertulis di Al-Quran anak dari Maryam. Oke, kita terima. Dan anaknya itu cucu, punya cucu. Terus kau bilang, apakah ada tertulis di Al-Quran? Kan tidak. Jangan standar ganda loh. Kau bilang pertama karena tidak ada tertulis nama anak Maryam selain Nabi Isa. Artinya anak Maryam cuma satu, Nabi Isa. Sudah. Setelah itu cucunya siapa? Istrinya siapa? Karena tidak ada tertulis di Al-Quran. Kan sama. Artinya dia tidak beranak, tidak bercucu. Selesai Nandar. Itu baru namanya argumen yang selevel. Tidak argumen yang standar ganda ya Nandar. Nah kita lihat lagi kelucuan-lucuan yang dibuat si Nandar ini kawan-kawannya. Memang aneh dia. Merasa dia sudah temu katanya kan. Jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa Isa itu ketika kelahirannya terhindar dari godaan dari gangguan ini setan ya, sehingga ketika Nabi Isa alaihissalam melahirkan ketika Nabi Isa alaihissalam dilahirkan itu tidak menangis karena Nabi Isa dilahirkan tidak nangis kata si Nandar ya, tahu dia. Al-Quran tidak ada mencatat tidak nangis Nandar. Yang ada bahwa ibunya kesakitan mau melahirkan. Artinya godaan iblis ada di situ Nandar. Dan kau bilang di hadis. Bagaimana Nabi Muhammad tahu itu? Apakah Nabi Muhammad hadir di situ? Ketika Nabi Isa mau melahirkan. Sama dengan firman Tuhan. Kalian tidak hadir ketika ketika Ibrahim, Yakub dan ini. Kan dibilang jelas tidak hadir. Jadi jangan mengatakan hal-hal yang bukan-bukan. Paham kau Nandar ya? Oke kita lanjut lagi Nandar. Paling kau akan membilang halahu alam. Sudah itu kan hanya Tuhan dan Nabi yang tahu. Ada manifestasi dari doa neneknya. Ya, neneknya yaitu istrinya Imran. Karena neneknya itu sudah berdoa, ya Allah, berikanlah perlindungan kepada Maryam dan anak cucunya. Nah, di ayat ini jelas mengatakan bahwa dia telah telah menubuatkan, ya, telah berdoa, ya, dan doa para orang solihin waktu dahulu adalah nubuat. Salah satu buktinya bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam dilahirkan itu tidak diganggu setan karena manifestasi dari doa neneknya. Dan doa neneknya ini bukan hanya memohon perlindungan terhadap cucunya saja, yaitu Isa alaihissalam, akan tetapi terhadap anak cucu dari Isa alaihissalam sendiri. Kita buka lagi ayatnya ya. Nah, maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Lah, aku minta anak laki-laki, tapi qadarullah engkau memberikan aku anak perempuan, yaitu Maryam. Ya. Dan aku memberi namanya Maryam, dan aku memohon perlindunganmu ya Allah untuknya, yaitu untuk Maryam dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, manifestasi dari doa neneknya Isa alaihissalam ini terbukti bahwa Nabi Isa alaihissalam terhindar dari gangguan setan ketika dia
dilahirkan. Karena setiap orang itu ketika dilahirkan itu menangis. Tapi Isa alaihissalam tidak menangis karena manifestasi dari doa neneknya. Dan ingat, doa neneknya ini tidak berhenti kepada Isa. Akan tetapi dia dilanjutkan ini ya. Dan aku memberi namanya Maryam dan aku memohon perlindunganmu untuknya, untuk Maryam. Dan anak cucunya. Anaknya itu siapa? Isa alaihissalam. Cucunya siapa? Yustus. Begitu ya, paham ya? Sampai di sini paham ya? Sekarang kalian dengar lagi kawan. Dia bilang Nabi Isa punya cucu Yustus. Sampai gundul kepala kau, sampai tiap jengkal dari isi Al-Quran kau baca tidak akan ketemu Yustus. Nandar. Itu hanya asumsi. Ya. Datang si Dondon, selamat sukses Rudi bohong. Aku nggak pernah bohong. Tonton video itu. Aku bilang apa? Apabila Nandar bisa menyebutkan satu nama istri pertamanya, saya akan sujud menyembah si Nandar. Dan apabila dia bisa menyebutkan kedua nama istri keduanya, kan istri-istri disebut situ, maka saya akan mu'alaf. Silakan Dondon, kau berusaha juga. Kau juga terpapar oleh pengaruh ajaran-ajaran iblis-iblis dalam gua ya. Semoga kalian sukses ya. Saya doakan kalian sukses. Carikan siapa nama istri kedua Nabi Isa. Ya. Saya akan murtad dari agama saya. Ya. Selamat sukses akad menikahnya Yesus. Dia tidak pernah menikah. Karena urutan waktunya sudah jelas. Kata si Nandar, waktu mengasih minyak. Waktu mengasih minyak itu 6 hari sebelum Yesus bangkit. Atau 3 hari sebelum Yesus disalib. Sudah. Kapan menikahnya? Masa orang mau disalib? Yesus kan sudah tahu akan disalib. Sempat-sempatnya menikah. Memang otak-otak keledai. Yang di otaknya hanya memikir nikah. Kawin. Sama anak-anak kecil pun mau dibuat kalian mau kawin. Aduh, sudahlah kawan. Kalau kalian punya otak, tapi itulah kalian tidak punya otak. Di dalam Bibel dikatakan Yesus sudah tahu harinya akan tiba. Masa sempat-sempatnya menikah? Dan mana ada menikah di tempat orang kusta? Mereka hanya buat perayaan menjamu Yesus. Tiba-tiba kau bilang bahwa di tempat orang kusta ada pernikahan. Dan yang lucunya diminyai bukan kepala tapi kaki. Dan dilap dengan rambut. Di mana itu? Coba cari ayatnya. Bahwa itu adalah sistem pernikahan. Ya. Setelah itu, Yesus wafat. 3 hari setelah itu kan. Dan pada saat itu Yesus juga langsung berangkat. Maafin ya, kapan terjadi hubungan badan? Tidak ada, karena Yesus langsung berangkat. Sudah. Setelah itu kawan, 3 hari Yesus di dalam perut bumi. Setelah bangkit 40 hari, jadi 46 hari totalnya. Tetapi saya yakin keledai tidak bisa menghitung. Namanya saja keledai, kita maklum. Masa Yustus sudah lahir hari ke-46, menjelang Paskah, pada hari raya Pentakosta, datang si Nandar, ini kan ditulis tahun 90 Masehi katanya. Loh, karena ditulis tahun 90 Masehi, kenapa? Memang Al-Quran ditulis begitu Nabi Muhammad hidup, langsung ditulis, langsung jadi buku, kan tidak. Ya, itu masih ditulis jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Akal-akalan kalian itu bilang dibukukan langsung, sampai saya, tak ada itu, dia baca sejarah dunia. Ya. Jadi Dondon, saya tahu kamu keledai. Di mana keledai ini otaknya memang tidak ada, sedikit pun tak ada. Berhitung waktu tidak bisa. Terus mengatakan Yustus anaknya. Kalau Yustus dipilih menjadi salah pengganti Yudas, artinya Yustus sudah berumur 30 tahun. Artinya kalau dibilang si Nandar itu terjadi, maka waktu itu siapa namanya itu 11 rasul udah berumur 60-an tahun. Kan demikian. Paham ya? Berarti 30 tahun kemudian Roh Kudus datang. Kan aneh. Yang paling aneh bagaimana kelahiran Yesus ini. Masa kalah kelahiran Nabi Isa dalam 46 hari bisa lahir dan langsung diajak pemilihan rasul. Ini bukan pemilihan kaisar. Dari bayi sudah bisa dibilang, oh ini kaisar, anak kecil. Ini lahir juga belum. Ya,
Tetapi itulah kawan-kawan dilema kita berbicara dengan keledai. Keledai begitu, berhitung tidak bisa mereka. Maka semua yang dia bilang asumsi. Kayak Sinandar bilang, wah itu umur si Yustus 4 tahun. Mana bisa anak 4 tahun diajak untuk menjadi rasul? Wah bahasa aslinya ini katanya. Dari mana dia tahu itu bahasa aslinya? Ya, kemarin dibilangnya Ben, sekarang digantinya bukan Ben. Karena ada di situ Ben katanya. Ini satu, kemana aku bilangnya, satu kebodohan lah. Memang sakit jiwa ya. Kalau si Nandar mau melihat bahwa konteks aslinya, ya kan? Di situ dikatakan bukan Ben lagi ya, Kolose 4 ayat 11 itu ya. Tidak dibilang Ben lagi, tetapi dipanggil, ya, bahwa di situ Hamkenuh gitu ya. Jadi kawan-kawan memang si Nandar bala-bala bili-bili bolo-bolo ini asal jeplak aja. Yang penting ada jawaban dan masuk akal kata dia ya. Nah, sekarang kawan, apa benar Maryam beranak Yustus? Ya. Sampai dunia kiamat dia tak akan bisa membuktikan itu. Oke, saya tidak meminta istrinya Isa 2 ya, karena itu tidak akan bisa dia sebutkan. Karena Allah SWT saja pun tidak tahu siapa istri Nabi Isa. Tetapi Nandar secara de facto melebihi Allah SWT. Dia tahu siapa istri Nabi Isa. Dan secara de facto juga dia bisa melebihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tidak tahu siapa nama istri Nabi Isa. Ya kawan-kawan ya. Nah, saya coba buka sebuah Wikipedia lagi kawan-kawan ya. Memang kalau umat-umat Sinandar ini memang kayak inilah dia. Asal aja ngomong ya. Saya baca ini ya. Nampak sama kalian ya? Ini saya bukakan. Nah, dibilang di sini sebagian para nabi yang diutus Allah memiliki beberapa istri. Bahkan kitab Yahudi menyebutkan bahwa jumlah istri nabi mereka, Sulaiman misalnya, mencapai kurang lebih 700 wanita. Nah, dibilang disebutkan, ya, baca di atas ya. Sementara di Al-Quran tidak ada disebutkan. Isa dikisahkan tidak menikah menurut beberapa ulama. Nah, setelah Sinandar melebihi Allah SWT dan Nabi Muhammad, dia juga melebihi beberapa ulama. Ya. Sedangkan Ustadz Sarwat, siapa Sarwatnya? Adalah seorang ustadz atau pendakwa asal Jakarta yang berprofesi pula seorang pengajar di kampus syariah sekolah fikih, pernah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Namanya Ustadz Sarwat. Menjelaskan bahwa Nabi Isa telah menikah dan berpoligami sebanyak 5 wanita. Ini lebih ngeri dari Sinandar kawan. Istri pertamanya bernama Maryam Magdalena. Bukan Maria Magdalena. Semua yang nama Maria dirubah jadi Maryam. Ya kan? Istri yang kedua bernama Lydia. Nah, Lydia ini siapa lagi nih? Ya kan? Oke. Nah, dibuat lagi. Kemudian para istri yang lainnya tidak dijelaskan lebih lanjut. Kan lucu-lucuan aja nih kawan. Dia membilang 5 istrinya, tapi tidak disebut. Kenapa enggak 100 saja sekalian? Ya kawan-kawan ya. Nah, begitulah orang ini kawan-kawan cara melihat sebuah hal seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi kita sudah maklum bahwa mereka ini ada gejala sakit jiwa. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Ya. Jadi ibunda ya, ibunya Maryam ini berjanji, ibunya Maryam itu berjanji kalau punya anak laki-laki akan didermakan di bait Allah untuk pengabdian kepada Tuhan. Ndilalah yang brojol, yang dilahirkan ternyata perempuan, yaitu Maryam alaihissalam, ibundanya Yesus. Nah, ketika tahu yang dilahirkannya itu Maryam perempuan, maka ibundanya Maryam alaihissalam atau neneknya Yesus ini berdoa, aku memohon perlindunganmu ya Allah untuknya, yaitu untuk Maryam dan anak cucunya. Anaknya siapa? Ya anaknya Maryam. Siapa itu? Yesus. Cucunya siapa? Yustus. Paham ya? Paham sampai di sini?
Jadi Maryam ini didoakan oleh ibundanya agar anak dari Maryam ini dilindungi Allah, yaitu Yesus, ya kan, dari godaan setan dilindungi. Nah, bukan hanya Yesus, anak cucunya. Jadi berarti cicitnya ya. Kalau Yesus kan cucu dari ibundanya Maryam, sedangkan anaknya Yesus, Justus, adalah cicitnya. Paham ya sampai di sini? Dan aku memberi namanya Maryam, aku memohon pelindunganmu ya Allah untuknya, untuk Maryam. Dan anak di sini tentu Yesus, cucunya Justus, gitu ya. Jadi sang debater, saya tagih janjimu, kamu mengatakan bahwa ketika ada ayat yang menerangkan di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu punya anak, kamu akan mu'alaf. Saya tagih, jangan bohong. Ini ayatnya sudah sangat jelas. Bahkan ini adalah nubuatan, manifestasi ketika Nabi Isa alaihissalam dalam sebuah hadis. Nah, si Nandar sudah merasa gembira dia kan, seolah-olah dia sudah menang. Saya tagih sama saya, tagih. Buktikan nama anaknya si Justus. Kan itu caranya. Kalau dikatakan punya anak, ya kapan? Karena ada lagi yang mengatakan Nabi Isa kan masih hidup, nanti datang di akhir zaman. 7 tahun, 40 tahun, di situ baru menikah. Ada sebagian yang bilang begitu. Bahkan ulama kaum mengatakan juga belum menikah. Yang kita permasalahkan adalah sebelum Nabi Muhammad datang. Sesuai surat 13 ayat 38. Ya Nandar SHMH, kamu seorang pengacara tapi tidak tahu cara beracara. Tidak tahu cara mendalilkan. Ya kan? Kalau kamu ambil surah Ali Imran 35 itu, sekarang buktikan. Siapa nama istrinya? Nabi Isa. Kau takkan bisa. Perkataan itu memang ada. Anak dan cucunya. Maka bisa saja saya katakan bahwa Maryam, ayat itu membuktikan bahwa Maryam punya anak lain selain Nabi Isa. Bagaimana kau Nandar? Justru itu membuka Nandar peluang bahwa Maryam memiliki anak lain selain Nabi Isa. Datang kau katakan, loh Al-Quran tidak ada menuliskan, siapa bilang? Ayat yang kau kasih tadi. Anaknya dan cucunya, itu kan doa mbahnya. Istrinya si Imran. Paham Maryam, paham Nandar? Bisa Maryam itu memiliki anak lain selain Yesus. Yakobus namanya. Kalau saya buat gaya-gaya kau kan, kau ambil dari Bible. Justus kau bilang, aku ambil dari Bible. Yakobus. Terus kenapa rupanya Nandar? Saudara Yesus Yakobus. Si Yakobus yang punya anak cucu. Nabi Isa tidak. Paham Nandar cara menjawabnya? Gitu kalau kau mendalilkan. Jangan kau standar ganda. Oke kau bilang, Al-Quran tidak menyebutkan Maryam punya anak lagi. Maka saya menyimpulkan bahwa Maryam tidak punya anak selain Yesus. Oke, selesai. Mantap. Terus di Al-Quran ada nama istri Nabi Isa. Al-Quran tidak ada menyebutkan nama Nabi istri Isa. Maka Nabi Isa tidak menikah. Selesai. Al-Quran tidak ada menyebutkan nama anak Nabi Isa. Maka Nabi Isa tidak memiliki anak. Selesai. Itu namanya berimbang. Jangan standar ganda Nandar. Paham Nandar ya? Semakin kau bahas itu semakin gila kau Nandar. Ya. Nanti kalau kau cari literatur dari orang Muslim sudah dikatakan. Ulama mengatakan tidak ada yang namanya Nabi Isa menikah. Tapi memang ada yang beberapa orang sinting. Atau kalian mau mengikut Ahmadiyah. Ahmadiyah pun katanya tidak menikah. Ya, memang pergi Yesus ke arah India. Mungkin itu yang mau kau ikuti Nandar. Itu sampai umur 120 tahun. Hah? Oke, kita lihat terakhir ya apa kata si Nandar ini. Sahih dinyatakan Isa alaihissalam ketika dilahirkan tidak menangis karena Allah lindungi, ya. Allah melindungi kenapa? Karena manifestasi perwujudan dari doa neneknya. Neneknya ketika melahirkan Maryam berdoa, ya Allah jagalah Maryam ini dan jaga pula anaknya. Anak Maryam siapa? Isa alaihissalam. Bukan hanya anaknya Maryam, akan tetapi cucunya. Dan ketika orang soleh berbicara itu
bukan sekedar doa, akan tetapi nubuatan, ya. Karena perkataan dari orang-orang soleh itu bisa mengandung karomah, ya. Atau di dalam bahasa Sunda, saciduh metu saucap nyata. Saciduh metu, saciduh itu, ciduh itu bahasa Sunda, ciduh itu apa sih namanya itu, air liur gitu ya. Metu itu keluar. Saucap itu satu perkataan. Saucap nyata menjadi kenyataan. Itulah nubuatan, begitu ya. Orang-orang soleh ketika itu berbicara maka akan menjadi suatu kenyataan. Makanya di situ dikatakan anak cucunya, ya, anaknya Maryam dan cucunya itu Yustus. Jadi mana, Sang Debater, jangan kau ingkari janjimu akan mu'alaf. Saya tidak perlu, ya, memaksa kamu untuk mu'alaf, tetapi saya menagih janji seorang laki-laki ketika dia berbicara itu dapat dipegang ucapannya. Sang Debater, jangan lari, ada ayatnya, Yesus menikah dan Yesus punya anak, ya, sebagaimana surat Al-Imran ayat 36. Jangan lari, penuhi janjimu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku, tidak bisa panjang lebar. Dia bilang jangan lari. Siapa lari? Saya nggak lari, Nandar. Saya tidak seperti kamu. Kamu bilang tidak ada theos. Murid-murid tidak pernah memanggil Yesus dengan theos. Saya bukakan Yohanes 20 ayat 28. Di sana dijelaskan kurios dan theos. Kau tak mau dibaptis. Kalau aku pernyataanku jelas, kau bisa ulang rekaman itu? Atau ku bukakan? Tunggu ya. Videonya masih ada apa yang ku bilang kok. Bahwa saya akan mengikut kau. Jika bisa kau sebutkan satu nama istri Nabi Isa. Ini Nabi istri yang pertama dan istri yang kedua. Saya akan mu'alaf. Itu jelas. Jangan mengada-ngada, Nandar ya. Kalau kau bilang Nabi Isa menikah kan sudah kujelaskan. Menurut surah yang kau kasih itu memang Nabi Isa menikah. Kan dibilang di situ. Beberapa nabi. Nah, kamu kan menjelaskannya dari situ. Tetapi faktanya harus kita buktikan apakah benar menikah atau tidak. Ternyata kau tidak bisa membuktikan apa-apa. Ya, Nandar ya? Jadi jangan kau bilang aku berbeda dengan kau, Nandar. Aku orang yang memegang teguh apa yang kuucapkan. Sekarang Nandar kau cepatlah dibaptis. Ya, Nandar ya? Ah, ini masih ada rekamannya, Nandar. Sebentar. Ku bukakan dulu, ku dengar suaranya. Nah ini ya, sebentar habis ini saya berdiri karena saya mencari kiblat untuk bersyahadat ya. Sebentar saya bukakan videonya. Biar si Nandar ini cerdas, tidak bodoh. Makanya bilang sakit jiwa orang-orang ini. Sebentar ini. Kita tonton ulang ya. Biar kalian semua jadi saksi. Orang sakit jiwa ya gimana mau kita bilang, geng. Nabi Isa loh, bukan Yesus, Nabi Isa. Kamu bicara sampai habis, silakan. Kamu sebutkan satu nama, saya sembah kamu. Kamu sebutkan dua nama, saya murtad sekarang. Silakan, saya tunggu. Dari Al-Quran sebutkan, saya siapkan ini. Silakan, saya siap-siap ini. Oleh karenanya begini, murtad, silakan. Kalau Anda menggunakan standar seperti saya siap mengucapkan dua kalimat syahadat. Silakan. Standar yang sama. Adakah di dalam Bible perjanjian baru? Dari Al-Quran, maaf dari Al-Quran. Saya siap untuk bersyahadat dari Al-Quran. Sorry, maaf, ditolak. Dari Al-Quran, karena giliran saya bertanya. Nah, kawan-kawan, kalian sudah lihat kan? Sebutkan nama istri pertama, saya menyembah kau. Sebutkan istri kedua, saya mualaf. Mana si Dondon? Jadi Dondon, keledai memang begitu, otaknya tidak ada. Ya kan? Memang dia sudah mengatakan bahwa Nabi Isa menikah sesuai surat 13 ayat 38. Kan kita tinggal pembuktian, benar enggak? Ternyata enggak bisa membuktikan apa-apa. Bahkan mengambil dari Bible, lucu kan? Terus anaknya juga dari Bible. Sekarang untuk menjawab Ali Imran 35, saya ambil dari Bible juga. Tunggu saya ambil ya kawan-kawan ya. Biar kalian paham bagaimana cara berargumen sama
keledai-keledai seperti Sinandar ini yang kita lihat dulu. Nah ini saya ambil. Biar orang ini ya jelas ya apa yang kita bukannya. Karena kalau tidak demikian, mereka ini akan terus-menerus melakukan yang namanya kebohongan. Kebohongannya apa? Ya, suka-suka hati menafsir. Ya kan? Ah ini saya bukakan ya. Ini jelas kawan dikatakan. Ah ini. Di Matius 13 ya, Matius 13. Sebentar ya, Matius 13 ayat yang ke 55 kita buka. Jadi kita gunakan standar yang digunakan Sinandar untuk menjawab Ali Imran 35. Ini. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Membilang Yesus ya. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Jadi Nandar, Maryam punya anak 4. Ya, sesuai standar yang kau buat loh. Namanya siapa? Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Ya, sudah kita lihat ya. Nah, ini Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Jadi menjawab Ali Imran 35 itu, anak cucu Yakobus, anak cucunya dari si Simon dan Yudas dan si Yusuf. Ya. Nah, sekarang saya baru tahu kenapa dibilang Sinandar ini anak Yesus adalah Justus. Dia karena dia mengambil dari Bible. Sekarang standar yang sama saya kenakan. Saya mengambil dari Bible. Bahwa anak Maryam bukan 1. Tapi ada 5. 4 lagi yang dari saudaranya Yesus. Jadi Nandar, kau kalah telak Nandar. Asal bunyi, tetapi saya salut melihat kau bahwa kau melebihi Allah SWT. Dan melebihi Rasulnya. Kau sebenarnya sudah kafir. Salut aku lihat kau Nandar. Kenapa saya katakan melebihi? Karena Allah SWT di dalam buku apapun tidak pernah mengatakan Nabi Isa menikah, apalagi dengan Maria Magdalena. Allah SWT di dalam buku Allah pun tidak pernah mengatakan Nabi Isa memiliki anak namanya Justus. Tetapi Nandar SAMH bisa melebihi Allah SWT. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak pernah mengeluarkan satu pernyataan atau satu sabda bahwa Nabi Isa menikah dengan Maria Magdalena dan memiliki anak Justus. Dan istri keduanya siapa? Tidak pernah disebutkan oleh Al-Quran maupun hadis. Tetapi Nandar SAMH, mungkin dia mau jadi nabi baru, saya nggak tahu. Harusnya orang-orang muslim menegur si Nandar. Ya kan? Hai Nandar, kau jangan sembarang ngomong. Kau sudah melebihi daripada Allah SWT dan Nabi. Nabi tidak pernah menyebutkan Nabi Isa itu memiliki anak dan istri. Apalagi Allah SWT. Memang ada sebagian pendapat orang. Jadi di mana ayat ini digenapi? Nanti Nabi Isa turun 40 tahun lagi di bumi. Ada ayatnya, hadisnya kan? Dan saya juga sudah pernah bertanya demikian. Bahwa Nabi Isa, kan demikian. Dikatakan beranak istri. Bagaimana jawaban kalian? Waktu itu kalau salah di Facebook tahun 2009-2011. Banyak orang muslim yang mengatakan Nabi Isa kan masih hidup. Nanti akan turun katanya. Tetapi kita tahu apa enggak? Itu kan pendapat mereka. Saya pun tidak menerima itu sebenarnya. Meskipun pernah saya baca di salah satu situs. Itu dikatakan. Bahkan tadi ada saya kalian lihat di Wikipedia entah palsu tidak. Nabi Isa menikah 5 kali katanya. Itu dosen lagi kawan, nggak tahu. Jadi orang-orang seperti ini kawan-kawan harus kita sikapi hati-hati ya. Dan mereka semoga mengerti apa yang saya katakan ini. Jadi Nandar,
ayat-ayat sudah saya buka, semua sudah saya paparkan kepada kau. Tetaplah berusaha agar saya menjadi mualaf. Saya akan pegang teguh ucapan saya. Sama ketika saya mengatakan kepada almarhum siapa? Moko Ginta yang sekarang sudah menikmati bidadari. Kalian tahu apa yang saya katakan? Sebutkan atau tunjukkan satu ayat dari Al-Quran mengenai sunat. Apabila Bapak bisa menunjukkan, detik Bapak menunjukkan saya menjadi mualaf. Siapkan tempat, saya bilang, dalam debat resmi itu. Sampai sekarang saya pegang teguh janji itu. Meskipun beliau sudah almarhum. Silakan siapa penggantinya. Oke kawan-kawan ya, saya cukupkan dulu sekian. Salam sang debaters.